Selamat pagi Bapak Ibu, ada bapak-bapaknya nggak ya? Oh ada ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada sukacita? Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita percaya karena kemurahan Tuhan ya, karena kebaikan Tuhan, kita ada pada saat ini. Dan karena bimbingan Roh Kudus, kita bisa hadir di tempat ini mau berkumpul memuji nama Tuhan. Apa di sini masih ada yang punya rasa kesel atau marah sama teman-temannya? Ada nggak? Terutama dalam pelayanan? Nggak ada ya, di tempat ini nggak ada. Kita mau mengatakan bahwa kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman kita semua. Boleh, ada yang lain yang mau bersaksi juga? Shalom semuanya, selamat pagi Bapak, Ibu-Ibu, tapi Bapaknya cuma sedikit jadi Bapak aja ya. Semoga saya nggak grogi, ngomong sedikit. Oke, saya mulai aja. Saya nggak usah lama-lama seperti waktu persaksian saya yang pertama yang dulu sampai saya lihat di YouTube saya, waduh 24 menit nih. Kalau ini saya paling minta waktu 5 menit aja deh. Oke, tanggal 25 Februari kemarin, bulan lalu ya, hari Minggu itu, saya bete banget. Waduh, galau banget. Habis nggak ada temen yang diajak mau bisa jalan-jalan. Cucu saya juga nggak mau, kalau saya jalan-jalan dia diam aja di rumah main gadget. Saya jadi pagi-pagi saya sudah naik sepeda, udah capek. Jam 12, jam 1 selesai makan siang, nothing to do. Nah itulah saya bete, kalau saya buka handphone, mainlah YouTube dan sebagainya. Biasanya saya paling males buka Gmail saya ya, paling males. Soalnya situ banyak iklan, banyak apa, saya biasanya langsung delete, clear all semua gitu. Saya buka Gmail waktu itu. Loh, paling atas ada tulisan dari salah satu asuransi yang dulu saya pernah ikut. Saya ikut itu sudah 10 tahun. Tahun 2018 saya berhenti karena saya tidak ada dana waktu itu karena kasus yang kemarin, jadi saya berhenti, saya stop. 2018 saya sampai 2023 kemarin setelah istri saya yang meninggal itu, udah saya pikir hilang aja asuransinya, hilang aja, udah saya nggak nanya-nanya lagi. Kok ini ada notifikasi ya dari salah satu maskapai asuransi, Bapak masih punya pertanggungan atas nama istri saya. Jumlah pertanggungan X rupiah, saya nggak sebut dananya ya, X rupiah, segera Bapak urus, dalam waktu 2 bulan kalau Bapak tidak urus, hangus. Wah saya cepet-cepet, waduh ini benar-benar nih karunia Tuhan, nih. Wah ini berkat Tuhan yang sangat besar, mujizat. Saya hari Senin saya mulai urus, dan di asuransi itu menyebutkan Bapak bawa lagi polisnya ya Pak ya. Waduh polisnya udah saya tahu kemana, saya buang kali ke mana ya. Karena 2018 sampai 2023 kan udah lama, 5 tahun yang lalu saya nggak tahu polisnya di kemana. Tapi kartunya saya masih pegang. Oke Pak, saya bilang, Bu polisnya mungkin kebanjiran Bu, saya bilang gitu aja udah. Bohong kali saya memang ya. Kebanjiran, rusak, saya buang. Gak apa-apa Pak, Bapak urus ke polisi aja. Wah selamat dah, polisi saya bisa. Saya besoknya hari Senin itu urus ke polisi, cepet selesai. Bayar cuman ya kasih uang rokok aja selesai. Satu lagi Pak katanya, surat keterangan dokter harus dari rumah sakit yang terakhir yang menyebabkan kematian istri Bapak. Saya balik ke Karolus lagi. Ya ada biaya sih, ya udahlah biarin lah kalau memang sih itu udah peraturannya. 26 Maret, ini sekarang masih April ya, 26 Maret, Selasa yang kemarin, itu terrealisasi dananya sebesar X rupiah tersebut. Ya, nggak banyak-banyak lah, ya buat beli tahu bulat mah cukup lah. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, mujizat itu nyata. Thank you, Tuhan berkati. Terima kasih atas kesaksiannya.
Kita percaya setiap perkara yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana, dan pada akhirnya semuanya indah. Yang penting kita mau selalu percaya dan setia. Mari kita tanggapi kesaksian teman-teman kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu mempunyai rencana yang terindah buat kami semua. Mari sekarang kita mau angkat pujian, kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan, Yesus begitu mengasihi kita karena Dia adalah kekasih jiwa kita. Mari kita mau joget sama-sama ya buat Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya
percaya baru saja kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan kita. Kita sekarang mau bangkit, karena Allah bangkit, kita mau bangkit. Kita mau semakin memuji, kita mau semakin menyatakan bahwa Yesus adalah Raja. Kekuatanmu ya Allah, Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Selamatkan musuhmu, selamatkan umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nyatakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Selamatkan umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau katakan bahwa Allah bangkit. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kita percaya para malaikat di surga juga ikut bernyanyi bersama-sama kita. Mari kita pada saat ini mau menenangkan hati kita. Kita siapkan hati kita agar kita layak menyambut kehadiran Tuhan di dalam setiap hati kita yang merindukannya. Dan kita mau mengatakan bahwa kita selalu mau setia mengikut Dia, mau mengiring Dia di dalam kehidupan ini. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Hati kami Tuhan, Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Bawa hatiku, penyembahanku, Biar kami semakin berkurang, Kau semakin bertambah. berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya.
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu yang selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan jamahan-Mu bagi setiap kami. Terutama yang berbeban berat Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberi kelegaan bagi kami. Kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau penuhi dengan berkat-berkat-Mu melalui firman. Melalui hamba-Mu terkasih yang telah Kau kirimkan ke tempat ini, Bapak Hansenku. Tuhan, kami percaya Engkau telah mengurapinya. Sehingga setiap apapun yang disampaikan bagi kami semua, Tuhan, sungguh-sungguh dapat menjadi kekuatan peneguhan bagi kami. Dan kami sungguh-sungguh mau menjadi pelayan-pelayan-Mu, Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, menjadi alat-Mu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan semuanya dengan kerendahan hati kami. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dan Kau semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Selamat pagi Bapak, Ibu. Bapaknya ada 2 ya. Sama saya 3 orang berarti Pak. 4 orang ya, terima kasih. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi saudara-saudaraku terkasih. Karena dengan wafat, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia mengalahkan maut. Dan ketika Dia mengalahkan maut,
Dia juga menebus dosa-dosa kita. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada sabda Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel bahwa apa yang saleh menurut Tuhan dan yang palsu menurut Tuhan. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini juga kita sungguh-sungguh diberikan satu peneguhan, juga diberikan satu teguran. Tuhan, bagaimana kita bersikap sebagai orang yang saleh. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, nanti dibantu. Yesaya 58 ayatnya 1 sampai dengan 12. Kita mulai dari sebelah kiri saya, setelah itu dilanjutkan sebelah kanan saya. Mari kita mulai. Yesaya 58 ayatnya yang ke-1. 3, 2, 1. Janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah. Ayatnya yang kedua. Suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ayat yang kedua. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya. Ayat yang ketiga. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Juga mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya? Ayat yang keempat. Engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat yang keempat. Dengan tidak semena-mena, dengan caramu berpuasa seperti sekarang, ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat yang kelima. Dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ayat yang ke-6. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapak tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Yang keenam, enggak apa-apa, kita langsung ke ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah
seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat yang ke-9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat yang ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Di ayat yang ke-12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Boleh ditayangkan PowerPoint-nya? Hal pertama yang kita akan belajar adalah hal berpuasa. Kita sebelum Paskah selalu berpuasa. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, next. Puasa di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 itu bukan hanya kewajiban. Kalau saudara merasakan saudara berpuasa hanya kewajiban, itu tidak benar. Allah hanya melihat hati. Istri saya suka bilang begini, Hansen tuh paling seneng kalau disuruh puasa. Karena dia gak suka makan. Nah, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Supaya saya berpuasa. Itu hal yang pertama bahwa Allah itu hanya melihat hatimu. Jadi ketika saudara dan saya berpuasa, berilah hatimu kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kewajiban karena kita mau Paskah. Silakan. Yang kedua adalah berpuasa itu membuka belenggu kelaliman, memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Jadi saudara harus mengerti bahwa kita berpuasa itu sebetulnya kita harus betul-betul selain kita memperbaiki karakter kita, juga kita harus memperhatikan orang lain. Bila orang lain itu susah, kita wajib untuk menolong mereka. Bila mereka itu terbeban dengan kuk mereka, kita harus melepaskan. Nanti di ujung kita akan mempelajari mengenai kuk. Apa itu kuk? Juga memecah rotimu bagi yang lapar, bawa orang miskin ke rumahmu, beri pakaian pada orang yang telanjang.
kita ajaran sosial gereja Katolik selalu ada yang namanya KLMTD. Sudah dengar? Kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Nah, itulah yang dimaksud mengenai puasamu. Kita harus memperhatikan yang kecil, yang miskin, yang tersingkir, yang juga difabel. Sudahkah kita melakukan itu? Atau hanya puasa kita tuh sungguh-sungguh puasa buat diri sendiri saja? Itu yang menjadi teguran kita pada pagi hari ini, bahwa selayaknya selain kita memperbaiki karakter kita dengan berpuasa, kita lebih memperhatikan orang lain. Terutama orang-orang yang miskin, orang yang tertindas, orang yang sungguh-sungguh memerlukan kasih Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan hanya saudara merubah karakter, tapi perhatikan orang lain. Perhatikan sesamamu. Itu yang kita pelajari mengenai berpuasa. Maka di Matius 6 ayatnya 17 sampai 18. Tetapi kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah, supaya jangan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang kedua, kesalehan yang palsu. Yang palsu itu seperti bangsa Israel, dia selalu tanya sama Tuhan. Seakan-akan mereka itu sudah jadi bangsa yang benar. Mereka bilang mereka sudah berpuasa, mereka sudah ini, tapi Tuhan tidak mengindahkan mereka. Karena kesalehan mereka itu hanya di bibir, bukan di hati. Maka ayatnya seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi saudara, kalau saudara ingin mempelajari kesalehan, jangan hanya ngomong, tapi berbuat. Berbuat dengan baik. Ketika kita hanya memuaskan Tuhan dengan bibir kita, pada pagi hari ini Tuhan berkata, jangan memuliakan aku dengan bibirmu, tapi muliakanlah aku dengan hatimu. Kembali hati. Hati kita sungguh-sungguh haruslah menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan. Semua perbuatan kita berasal dari hati kita. Yang kedua, kesalehan tanpa iman. Dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayatnya 20. Iman yang kosong arti kata kita ke gereja itu hanya sekedar kewajiban. Kita tidak pernah mau dekat sama Tuhan, mengenal sakramen-sakramen di gereja itu dengan hati. Kita hanya melaksanakan kewajiban kita. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Dia inginkan saudara untuk sungguh-sungguh mengimani apa yang diajarkan gereja, terutama apa yang diajarkan mengenai sakramen. Tanpa iman semuanya adalah sia-sia. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Taat
menundukkan diri kita, taat apa yang Tuhan inginkan bagi saudara dan bagi saya. Ketika saudara mulai melihat firman Tuhan, mulai pilih-pilih firman Tuhan yang menyenangkan kita, di saat itulah Tuhan tidak berkenan. Kalau firman-Nya yang menyenangkan, cepat diserap. Kalau firman Tuhan-Nya yang tidak menyenangkan, berupa teguran, saudara mulai pikir, ya ini bukan buat saya. Juga demikian pula saudara mulai pilih-pilih pengkhotbah. Kalau pengkhotbah ini kayaknya enak, saya dengar firman-Nya. Kalau pengkhotbah ini ngomongnya mengenai teguran terus, saudara melihat, ini kayaknya pengkhotbah ini kurang cocok bagi saya. Saat ini Tuhan mengatakan bahwa setiap pengkhotbah adalah sama. Ketika dia memberikan teguran, itu berisi teguran dari Tuhan. Ketika dia memberikan peneguhan bagi saudara, itu pun dia berasal dari Tuhan. Bukan karena kehendaknya sendiri. Ya. Kesalehan beragama tanpa kasih, hanya kewajiban. Seperti tadi kita sudah bicara mengenai puasa. Di sini disebutkan, aku Tuhan yang menyelidiki, kembali lagi satu kata yang penting, hati. Yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayatnya yang ke-10. Kalau saudara mau bahan ini, saudara nggak perlu mencatat, catat ayat, oke. Kalau saudara memerlukan nanti silahkan, saya akan bagikan bahannya, ya. Jadi kembali lagi, kita harus punya perbuatan yang mengasihi. Kadang kita ikut setiap kegiatan gereja, tapi karakter kita tuh nggak rubah-rubah gitu. Tetap aja kalau orang Tionghoa bilang seau, au dan ban, au ban gitu. Jadi ikut seluruh kegiatan gereja, acara gereja semua ikut. Tapi ya aku ini masih seperti yang dulu. Lagunya Pance Pondak. Ya. Udah ikut SHDRK mungkin 10 kali, tapi tetap saja karakternya tidak berubah. Pagi hari ini saya menegur, Tuhan menegur kita semua lewat bibir saya ini bahwa kalau kita hanya mengikuti acara yang sifatnya agamawi, tapi karaktermu tidak berubah, percuma. Percuma. Saudara harus merubah karakter saudara. Itu merupakan satu teguran bahwa saudara tidak akan menjadi saleh dengan merubah karakter saudara. Tapi dia akan menjadikan saudara orang yang benar, bukan yang baik. Ya. Sekarang kita bicara kesalehan yang sejati. Katanya kuk. Kuk itu disebutkan mungkin 3 atau 4 kali di perikop ini. Jadi artinya sangat penting. Kuk itu yaitu ketundukan. Ketundukan. Atau kata lainnya adalah taat kepada Allah. Mau lihat kuk, nah itulah kuk. Yang di tengah itu antara 2 sapi. Supaya apa? Supaya nurut kerbaunya itu. Bukan sapi, ya itu kerbau. Kuknya ditaruh di tengah. Supaya sapinya nurut. Suruh ke kiri, ke kanan, ke kanan.
Kita jangan seperti orang Yahudi, pemimpin agama, ahli Taurat, ahli Farisi, yang sudah kenal firman Tuhan ngelotok di kepala. Tapi mereka selalu menyuruh dan memberlakukan kuk kepada orang lain. Padahal mereka sendiri tidak pernah mengenakan itu. Zaman Yeremia dia memasang kuk itu di lehernya. Sebagai tanda dia tunduk, kerajaan Yahuda tunduk kepada Babel. Dia mengenakan kuk di lehernya. Tapi Tuhan Yesus beda mengajarkan kita seperti ini. Tadi ada yang bernubuat ya. Datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Jadi dia tidak seperti ahli Taurat yang memberikan kuk yang berat-berat. Dia memberikan kuk yang enak dan ringan. Sehingga kita itu tetap harus taat kepada Tuhan, tapi diberikan kehendak yang bebas. Maka dikatakan di sini nggak begitu terlihat, ketika kita memikul kuk dari Kristus, kita sedang bergerak bersama-sama dengan Dia, bergerak ke arah yang sama dan pada kecepatan yang sama untuk mencapai tujuan hidup kita dengan sempurna. Itulah kuk yang diberikan Tuhan. Mungkin kukmu sekarang adalah masalahmu, penyakitmu, bisnismu. Tapi percayalah, berjalan bersama Tuhan. Pikulah kuk yang diberikan Tuhan Yesus. Karena Dia akan mengarahkan engkau bersama-sama ke kiri, ke kanan, maju, dan mencapai tujuan kita dengan baik. Apa tujuan hidup kita, saudara? Apa tujuan hidup kita, saudara? Kok pada diem? Nggak punya tujuan hidup ya? Tujuan hidup kita adalah masuk surga. Itu, yang penting itu. Percuma banyak uang, percuma dengan segala kekayaan dunia kalau kita tidak masuk. Karena itu kita harus diberikan kuk oleh Tuhan Yesus. Supaya kalau kita nyeleweng, mulai ke kiri dia arahkan kita ke kanan. Maka Tuhan akan bersama-sama dengan saudara sampai akhir hidup saudara. Pikulah kuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jangan menghindar kuk itu. Karena kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus enak dan ringan. Itu yang dikatakan. Maka saudara kalau ingin mempunyai kesalehan yang sejati, pikul kuk yang dipasang, yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mungkin saudara saat ini, kuk saya apa ya? Kuk saya mungkin saya harus mengurus ibu saya yang sakit misalkan. Yang udah bertahun-tahun dia sakit tapi saya harus urus. Kuk saya mungkin saya punya suami yang bawel. Bukan istri aja loh yang bawel. Kata istri saya juga udah mulai bawel. Sejak ikut seminar hidup dalam Roh Kudus. Ya. Kuk Anda macam-macam. Kuk saya macam-macam. Tapi ketika kita memikul kuk bersama-sama dengan Tuhan, itu menjadi ringan. Dan Tuhan mengarahkan kita. Yang kedua, kesalehan yang sejati adalah menjadi terang bagi sesama. Melepaskan dan mematahkan kuk. Jadi kita kadang-kadang memberikan satu kuk juga kepada sesama kita.
satu tugas yang berat, satu kewajiban yang berat untuk melaksanakan kehendak kita kepada Dia. Kadang tugas-tugas itu berat dan orang itu sebetulnya juga memohon belas kasihan pada kita. Tapi kita tetap memaksakan kuk itu harus Dia terima. Karena itulah di sini kita belajar bahwa kita harus mematahkan dan melepaskan kuk kita terhadap orang lain. Yang ketiga, dan tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu di ayat yang ke-9. Jadi kuk itu bukan hanya kita yang dipasang, tapi kita juga memberikan kuk kepada sesama kita. Sesuatu hal yang berat, sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi orang itu kita berikan. Tapi pagi hari ini saudara dan saya belajar, mari lepaskan sedikit. Lepaskan sedikit keinginanmu. Lepaskan sedikit kuk kepada saudaramu, terutama kita yang jadi bos ya. Kalau jadi bos, pokoknya apa yang saya perintahkan itu saudara harus menyelesaikan dan harus ikut dengan apa yang saya katakan. Walaupun salah, walaupun kita salah, kita tetap mengatakan the boss is always right. Katanya hukumnya. Jadi kalau bosnya salah, kembali ke nomor 1, selalu betul. Nah, ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Ya. Jadilah orang yang benar. Jangan jadi orang yang saleh dulu deh. Masih jauh di awang-awang kita mau jadi orang saleh. Jadi orang benar aja sulit. Apakah benar sama dengan baik? Orang benar apakah sama dengan orang baik? Tidak. Orang baik apakah benar? Tidak selalu benar. Orang benar apakah baik? Pasti baik. Jadi saudara harus mengerti bahwa saudara bukan menjadi orang baik, tapi menjadi orang yang benar. Saudara harus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Satu, hati saudara. Jamah hati saudara untuk mencintai Tuhan dan mulai mencintai sesama. Tuhan, aku mengasihimu. Saudara kita yang lagi susah gak ditolong. Bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Kalau lihat orang susah, ya memang itu kuknya dia. Kuknya dia itu. Jadi kita gak perlu ikut-ikutan. Nah itulah yang harusnya saudara, kita sebagai orang Kristen yang beriman, kita harus memperbaiki diri kita. Bahwa kita harus mengasihi sesama selain mencintai Tuhan. Yang kedua adalah kita harus memegang teguh kebenaran. Dari siapa kita bisa memegang teguh kebenaran? Dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengingatkan kita kepada dosa, kepada kebenaran, dan kepada penghakiman. Saudara-saudara, kita harus memegang teguh kebenaran. Dulu saya kalau bisnis selalu nyogok. N-Y-O-G-O-K. Nyogok. Untuk dapat order selalu nyogok. Kasih uang. Untung zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan bahaya. Bisa masuk sel yang ukurannya 2x3 atau 3x3 ya. Seperti kita tahu ada satu orang yang katanya kaya banget. Rumahnya kayak hotel. Rumahnya dibikin 3 tingkat, ada kolam. Itu luar biasa. Tapi ternyata korupsi. Nah ketika itulah kita harus belajar.
Kita tuh harus benar. Jangan ikut-ikutan dunia ini. Nyogok ya nyogok, bohong sedikit ya bohong. Kita harus teguh kepada kebenaran. Benar adalah benar, salah adalah salah. Saudara harus bilang, itu salah kalau memang salah. Jangan salah jadi benar, benar jadi salah. Itulah yang terjadi di negara kita. Kadang-kadang yang salah jadi benar, benar jadi salah. Apalagi yang kita pelajari adalah berpikir dan berkata-kata positif. Kalau saudara mau menjadi orang benar, saudara mulai selain dari hati, mulai ke sini. Berpikir positif. Jangan nanti ya, kalau gini jangan-jangan, mulai jangan-jangannya tuh banyak gitu. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini. Stop saudara, stop. Jangan lakukan itu. Berpikir positif adalah hal yang terbaik bagi saudara dan saya. Bahkan di dalam satu hal yang menyengsarakan kita, kita tetap berpikir positif. Kalau saya berpikir positif nih ya, gajian belum nih ya. Karyawan gajian belum tanggal 10 THR ya. Duitnya dari mana ya? Saya mulai berpikir nanti saya jual ini. Ternyata yang dijual itu nggak mau juga. Tapi saya pernah mengalami hal yang sama. Beberapa tahun yang lalu ketika saya tidak punya uang. Ketika saya sungguh-sungguh pengen berbuat baik kepada bawahan saya hanya berdoa, Tuhan kasihan mereka Tuhan. Saya ucapkan dengan hati saya bahwa kasihan mereka Tuhan. Kalau mereka tuh terlambat dapat THR. Kasihan. Mereka banyak keperluan. Tuhan tolong kasih saya hikmat. Saat itu Tuhan mulai kasih saya hikmat. Tagih si Anu 1 saya bayar. Tagih lagi si ini bayar. Dan tepat pada waktunya mereka selesai. Hal itu juga yang saya berpikir positif saat ini. Ketika jalan itu belum ada, saya mengatakan mereka akan mendapat sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Nah itu namanya berpikir positif. Jangan nanti berpikiran negatif. Wah nanti saya ngutang dulu ya. Sempat kepikiran ngutang dulu. Ngutang ke siapa ya? Atau ambil pinjaman, home credit atau apa ya bisa saja. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Kalau kehendak Tuhan kita jalankan. Tapi Tuhan selalu menemukan jalan keluar yang terbaik. Ingat Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi saudara, bagi saya, yaitu bagi orang-orang yang mencintai Dia, orang-orang yang dipilih Tuhan, terpanggil menurut Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini mengalami pencobaan, saudara harus baca kitab suci. Kalau saudara mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupmu saat ini, 1 Korintus 10 ayat 13. Apa? Wah, Ibu Vince hebat. Pencobaan. Yang kamu alami itu pencobaannya biasa, bukan luar biasa. Pencobaanmu saat ini itu pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, maka Allah akan memberikan jalan yang keluar yang terbaik. Ketika Bapak
Maaf Pak siapa? Pak Anis. Hanif. Tadi kan. Ketika nggak punya uang tahu-tahu muncul. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Bisa bayar berapa bakso Pak tadi? Baksonya bulat katanya, wah banyak banget pasti ya. Nah itulah cara kerja Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah apa yang kita bayangkan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Karena kalau saudara saat ini mengalami pencobaan, mengalami masalah, mengalami godaan, ingat Tuhan pasti buka jalan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya. Jadilah orang yang benar, saudara. Ketika saudara menjadi orang yang semakin benar, maka setiap masalah apapun saudara akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bulan Maret yang lalu adalah bulan yang sangat capai buat saya. Saya mengadakan SHDRK di Golgota, di PD PKK Golgota selama 5 minggu. Ya, otomatis 5 minggu itu kita perlu keluar tenaga, energi, pikiran. Setelah selesai Golgota, kami menyelenggarakan, bukan saya, menyelenggarakan seminar hidup dalam Roh Kudus di wilayah Paroki Meruya dengan 8 lingkungan. Tahu apa yang terjadi saudara? Itu tidak pernah terjadi di wilayah karena biasanya persekutuan doa yang menyelenggarakan. Ini merupakan rahmat Tuhan ya. Suatu saat saya dipanggil jadi ketua lingkungan tahun lalu. Lalu kalau ketua lingkungan itu kan dibekali ya sama uskup. Uskup bilang begini, saudara-saudara, kalau saya pikir tugas saudara dan saudari sebagai ketua lingkungan lebih berat dari saya sebagai uskup. Saya hanya membekali 1 kali 1 tahun. Tapi Anda setiap hari melayani umat dengan segala macam perilakunya. Tapi yang kami dapat saat itu adalah jangan fokus kepada acara-acara yang rutin. Bapak Uskup menegaskan bahwa kita harus keluar dari lingkaran itu. Buatlah satu acara yang baru. Pulang-pulang di dalam mobil kita mulai katanya suatu yang baru. Gimana kalau kita mengadakan seminar hidup dalam Roh Kudus di lingkungan dan wilayah. Satu wilayah dengan 8 lingkungan. Ngobrol-ngobrol, wah setuju. Ngobrol sama Korwil, setuju. Ngomong sama Korbit, setuju. Maka kita mengadakan surat kepada Romo. Kita tanya, Romo, kami mau bikin seminar hidup dalam Roh Kudus di wilayah. Dia bilang, baik. Tapi saya harus lihat katanya ya, lihat agendanya. Ternyata tahun kemarin itu cuma beda 1 bulan. Jadi itu tidak jadi dilaksanakan. Tahun ini kami menyelenggarakan seminar hidup dalam Roh Kudus. Tidak ada e-flyer, tidak ada brosur, tidak ada apapun. Kita hanya ngetik-ngetik melalui WA bahwa kita mengadakan apa yang Roh Kudus berikan. Sabtu kita mulai ngomong-ngomong. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 30 orang mereka daftar. Mulai 30 orang, dan itu tuan rumah sudah mulai warning, jangan tambah lagi. Karena rumahnya enggak muat. Tapi pada kenyataannya, orang-orang yang terakhir itu bermunculan, akhirnya yang didaftar 38 orang. Saya hanya bilang, acara ini bukan acara kita.
acaranya Tuhan. Jadi biarlah apa yang Tuhan inginkan terjadi di wilayah kita, di lingkungan kita. Karena tujuannya supaya umat-umat itu lebih bersemangat. Kalau jadi tatib itu nggak diminta-minta, orangnya itu lagi. Ya. Jadi ketika itu dilaksanakan banyak sekali halangan. Rubah ini, rubah ono, minta pengakuan dosa di rumah, enggak boleh, minta ini, enggak boleh, dan segala macam rintangan. Tapi saya hanya katakan dalam hati saya, Tuhan pasti tolong. Kalau ini acaramu, jadilah kehendakmu. Dan ternyata banyak orang yang bersaksi. Dari 35 orang akhirnya 8 orang sudah mulai bersaksi. Itulah kebaikan Tuhan. Maka saudara, kita tidak perlu menjadi orang yang saleh. Kita cukup menjadi orang yang benar. Maka ketika saudara mengalami segala pergumulan hidup saudara, minta sama Tuhan. Saya bisa berdiri di tempat ini dengan satu pergumulan. Ketika seminar itu sudah selesai, saya ke Bali menemani ipar saya mau senang-senang lah ya, kalau ke Bali nggak mungkin mau doa gitu. Senang-senang, tahu-tahu ibu saya jatuh 88 tahun, kena patah. Lalu mulai saya bilang gimana ya, saya harus pulang atau gimana. Akhirnya bisa pulang ke Bandung, baru ke Bandung saya mulai pikir ini kapan bikinnya ya pewartaan ini. Karena saya dapat dari Sinta Suryo. Dia WA saya bilang, Hansen tolong. Karena saya nggak bisa, saya bilang Sinta saya nggak punya bahannya. Ini tinggal 1 minggu saya nggak bisa. Tapi dia dengan tenang bilang nanti saya doakan kamu. Ya udah, oke. Saya terima tugas ini karena saya hanya bersyukur, Tuhan, kalau Engkau pilih aku, berarti aku disuruh ngomong. Apapun yang aku omongkan, Tuhan yang ngomong ya. Saya nggak bisa apa-apa, saya tuh orang biasa-biasa, bukan orang luar biasa. Ngomonglah Tuhan sama umat-Mu. Semoga mereka mendengar. Semoga mereka karakternya berubah setelah pewartaan ini. Supaya mereka hidupnya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Mau saudara? Mau. Berapa banyak yang mau coba? Waduh, hampir semua. Ayo kita nyanyi dulu yuk. Saya undang singer. Lagu ini adalah lagu tentang Tuhan itu melihat hati. Tuhan melihat hati saudara dan hati saya. Mari saat ini saudara tundukkan kepala, pegang hatimu, serahkan hatimu pada Tuhan. Dia akan menjamahmu saat ini. Hati saya dan saudara tidak sempurna. Karena itulah kita perlu Tuhan untuk sungguh-sungguh menjamah hati kita, untuk sungguh-sungguh Tuhan berikan segala sesuatu. Rosa, saya undang Rosa untuk ikut bersama-sama. Mari Tuhan, kami persembahkan hati kami saat ini. Hati umat-Mu saat ini. Engkau berikan karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi mereka. Katakan kepada Tuhan, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku
ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sekali lagi nyanyikan ini dengan segenap hatimu. Ini hatiku menyembahmu, Tuluskan kamu padamu. aku padamu Yesus. Ini hatiku tidak sempurna. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Hatiku ingin mengenalmu. ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Kau lihat isi hatiku. Mari kita sembah Dia saat ini. Oh ya, Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu telah selesai Tuhan untuk mewartakan segala teguran bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami diajarkan oleh-Mu bagaimana kami berpuasa. Bagaimana kami harus memikul kuk yang diberikan Tuhan. Dan kami punya hati yang baik untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami Tuhan. Saat ini Engkau jamah saudara-saudaraku, pegang tanganmu di dadamu. Saat ini Tuhan bekerja, Roh-Nya bekerja untuk menyentuhmu, menyentuh hatimu. Dia ingin memberikan hati yang baru untukmu. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama. Lihat tangan-tangan ini Tuhan, ketika mereka menyentuh hati mereka, Engkau memeluk mereka dengan kasih-Mu. Engkau memberikan hati yang baru kepada mereka. Sehingga dengan hati yang baru, pikiran mereka
Sungguh-sungguh Engkau jamah juga menjadi pikiran yang baru. Juga mereka berkata-kata dengan sesuatu yang baru. Hikmat dari Tuhan turun atasmu saat ini. Sakaraya ramaya rakir. Ekeke raya rakaraya ramaya rakiri. Santaraya rakaraya ramaya rakiri. Alakaraya ramaya. Rahmat Tuhan turun atasmu. Mintalah hikmat dari Tuhan. Dan bersyukur atas setiap permasalahanmu. Setiap cobaanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia berikan Tuhan Yesus kepada kita. Ini yang terindah bagi kita. Dia berikan darahnya tercurah di kayu salib. Dia wafat, dia bangkit, mengalahkan segala kutuk, mengalahkan segala dosa, mengalahkan setiap maut, sehingga kita sungguh-sungguh diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Maka hari ini Tuhan, lihat anak-anak-Mu saat ini. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jadikan mereka baru, jadikan mereka orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan, yang taat kepadamu, yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepadamu Tuhan. Kami percaya sabda-Mu tidak akan sia-sia dan tetap tinggal di hati mereka saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mengasihi mereka. Kemuliaan saat ini kami juga berdoa bagi wujud-wujud doa ini Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang ditulis di dalam kertas permohonan ini. Tapi hamba-Mu tahu setiap permohonan doa ini akan dikabulkan Tuhan. Tapi sesuai dengan waktu Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan dan rancangan Tuhan yang terindah bagi setiap pengabulan doa yang disampaikan ini Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka yang terbeban mengenai permasalahan ekonomi, pekerjaan, bisnis mereka, keluarga mereka, penyakit, sakit penyakit mereka. Saat ini kami memohon kepada Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, berikan Roh Kudus-Mu, Roh-Mu yang kudus, mengatasi segala persoalan ini. Ketika badai terjadi, Tuhan katakan, jangan takut, ini aku yang akan memberikan kelegaan padamu. Aku akan memberikan jalan keluar. Setiap badai boleh ada, tapi aku akan meredakannya. Engkau akan menerima satu, permohonanmu akan dikabulkan sesuai dengan waktuku yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap permohonan yang Engkau kabulkan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Senku dan istri yang selalu mendampinginya, Bu Rosa. Terima kasih pujiannya luar biasa. Mari kita sekarang mau memberikan sedikit berkat yang telah diberikan juga dari Tuhan kepada kita melalui persembahan. Ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan
atas persembahannya. Kita mendengarkan pengumuman. Saya sangat luar biasa ya sabda Tuhan hari ini. Kalau Bapak Ibu menyimak itu luar biasa buat kita semua. Terima kasih Pak Hansenku yang sabda Tuhannya betul Pak Hansen. Tuhan Yesus sudah banyak sekali memberikan kepada kita tuh solusi-solusi untuk kita lebih menjadi orang benar. Tapi dia minta juga kerjasama kita. Kalau kita bekerja sama dengan apa yang Tuhan mau, luar biasa hasilnya. Ya, luar biasa. Terima kasih juga kesaksian dari Ibu Susi dan Pak Harfi ya. Hanif ya. Terima kasih. Semoga kesaksian ini juga membangun bagi kita semua yang nanti akan juga bersaksi. Kepada tim pujian dipimpin oleh Ibu Foni, terima kasih dan tim semuanya. Kepada pemain keyboard Bro Alvin, terima kasih. Kepada proyektor LCD Ibu Desi dan Ibu Uniati, terima kasih. Bulan April, nomor 1 ya. Ya, bulan April kegiatan PD pagi dan malam dan lansia. Kamis malam tanggal 4 April ada doa Rosary Pembebasan yang ke-9 kalau sering ke PD malam, ada yang ke-9 yang terakhir. Dan juga akan dibawakan renungan oleh Bapak Robi Yonosewoyo. Dengan tema hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan umatnya. 2 minggu lebaran kembali lagi tanggal 25 April. Itu yang hari Kamis ya. Nah, Selasa pagi tanggal 9 dan tanggal 16 April libur Idul Fitri. Mulai PD lagi tanggal 23 April PD Selasa di tempat ini. Dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Andreas Endi Raharja, tetap sama jam 10. Dengan tema menjadi wanita yang bijak, penolong dan tiang doa bagi keluarga. Dan kebetulan juga sih memang bulan April kan hari Kartini ya. Nah, dress code kebaya, bapak-bapak batik, jangan salah. Untuk memperingati hari Kartini. Ya, saya undang Ibu Herlina, silakan. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mari tiup lilinnya. Make a wish dulu. Nah, silakan make a wish. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, potong kuenya. Saya mau minta mamanya untuk maju ke depan, Tante Sisil. Biasanya buah itu tidak jauh dari pohonnya. Nah, kalau mamanya trendy dan baik ya, inilah hasil didikan dari mamanya ya. Luar biasa. Nah, sekarang sebagai anak yang berbakti dan sayang kepada mamanya, berikan dengan kasih sayang. Ya, beri tepuk tangan buat yang berbahagia ya. Mama dan anaknya. Beri kecupan Moni pada mami tercinta. Betapa mama sudah sangat luar biasa. Sudah membesarkan anak-anaknya dengan baik ya. Dan bahkan anaknya boleh melayani, mamanya juga melayani. Sekali lagi selamat ulang tahun Moni. Selamat Tante ya. Semoga Tuhan memberkati. Kami minta ayo Bu Rosa, kali ini Bu Rosa
mendoakan yang berulang tahun? Sekarang kita semua anak-anak Tuhan, saya minta angkat tangannya, kita arahkan. Bapak yang penuh kasih, saat ini kami sungguh berbahagia. Saudara kami, Foni berulang tahun. Kau tambahkan umur, kau tambahkan kebijakan, kau tambahkan dia hari demi hari, hari yang takut akan Tuhan. Biarlah seluruh kehidupannya, dia serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kemanapun dia berjalan, kemanapun dia melangkah, dia menjadi berkat bagi seluruh keluarganya dan menjadi kebanggaan bagi Engkau Tuhan. Terutama saat ini ibunya sungguh-sungguh berbahagia dapat melihat dia bertumbuh, anaknya yang dikasihinya bertumbuh dan takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau telah berjanji bahwa anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Dan mereka akan diberkati melimpah, melimpah, dan melimpah dengan roh yang takut akan Tuhan dan dijaga oleh Engkau sendiri selama kehidupannya. Menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah bersyukur dan berdoa senantiasa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat ya. Terima kasih Bu Rosa. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian semuanya. Dan juga kita akan, kalau di PD Pagi jangan lupa ya, kita kembali bertemu di tanggal 18 berarti 23 ya. Sedangkan di PD Malam 25 April. Tolong jangan lupa ya. Oke Bapak Ibu ya, silahkan. Tanggal 23 jangan lupa tandai tanggalannya ya untuk hadir dengan berkebaya ria. Terima kasih, silakan Bu Vince. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri, kami akan memberikan salam. Silakan bagi yang pertama kali hadir. Ada. Ini pengurus stok lama yang baru muncul kembali ya. Ayo Agnes dan Denny silakan. Kalau gitu kita todong ya. Suaranya indah soalnya. Rugi kalau dia nggak nyanyi ya. Soalnya bayarannya mahal kalau bisa kita panggil. Ayo sumbang lagu deh satu deh. Siang Bapak Ibu. Semoga berkenan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri dengan karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih. Ini lagu emang yang buat saya jadi hidupnya tuh di Bali jauh lebih tenang. Baru saya 3 minggu lalu sebelum saya berangkat ke Jogja, saya kesaksian di sana di PD saya bahwa waktu saya harus pindah ke Bali tuh, saya bilang Tuhan mau apa ya? Benar kata tadi Bapak bilang, setelah kita jalanin baru tahu bahwa saya sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan. Inilah lagunya Jejak Tuhan. Asal kita mau pasrah ya Pak, kita tahu bahwa menggenapi firman-Nya hidup kita jauh lebih sehat, lebih baik, lebih bahagia. Amin. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus di tempat ini. Siapa saja boleh, Ibu Herlina, siapa yang ada di tempat pengurusnya silakan hubungi dan akan dilayani. Dan demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa pada Selasa depan. Tuhan memberkati. Nah, hari ini yang berulang tahun Ibu Foni memberikan kita snack ya. Ya, makanan, snack untuk kita semua. Terima kasih Bu Foni, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri persekutuan doa siang hari ini, mari kita mengucap syukur dalam doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Dari awal hingga akhir persekutuan doa ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh dapat menguatkan kami. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Hansenku. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan berkati juga kesehatannya, keluarganya. Kami juga mau berdoa untuk umat-Mu yang sebentar lagi akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan sertai dan lindungi perjalanan mereka, sehingga mereka boleh pulang ke rumah dengan selamat. Mereka dapat menjadi sukacita untuk keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita bawa berkat-berkat Tuhan ke dalam keluarga kita. Dan kita membawa sukacita buat keluarga dan sesama. Kiranya Bapak Ibu, sampai bertemu lagi Selasa 23 April di tempat yang sama. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu. Amin.